Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Binti Nurul Hidayah. Saya dari kelas PGMI 3D. Kali ini kita akan belajar tentang landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu konsep landasan pengembangan kurikulum. Yang kedua, fungsi landasan pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga, landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan iptek. Are you ready teman-teman? Mari kita mulai. Yang pertama yaitu konsep landasan pengembangan kurikulum. Apa sih pengembangan kurikulum itu? Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Selanjutnya, yang kedua yaitu fungsi landasan pengembangan kurikulum. Ada 6 fungsi pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Yang A yaitu fungsi penyesuaian. Anak didik hidup dalam suatu lingkungan. Dia harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Lingkungan senantiasa berubah, tidak statis, bersifat dinamis, maka anak didik diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang demikian. Selanjutnya yaitu B. Fungsi integrasi. Fungsi integrasi menandakan bahwa kurikulum itu hendaknya membuat siswa menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang memang siap untuk terjun di dalam kehidupan masyarakat. Berikutnya yaitu yang C, fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi cukup bagus karena dia bermaksud untuk memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Selanjutnya yaitu yang D, fungsi persiapan. Fungsi persiapan itu bahwa kurikulum itu harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu yang E, fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan itu erat kaitannya dengan fungsi diferensiasi tadi. Melihat perbedaan individualnya, karena melihat perbedaan individual itu, maka kurikulum harus mempersiapkan program-program yang dapat mengcover atau dapat mewadahi bakat dan minat siswa. Dan yang terakhir yaitu yang F, fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik berfungsi diagnosis ini, kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima potensinya untuk dapat mengetahui apa sih kelebihan saya, apa sih kelemahan saya. Yaitu yang ketiga, landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan iptek. Pertama yaitu landasan filosofis yang berkaitan dengan hakikat dari filsafat dan juga pendidikan. Filsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar. Berikutnya yaitu landasan sosiologis, pondasi pengembangan rancangan pembelajaran yang melihat dari sisi sosial masyarakat. Wiji Hidayati menambahkan, pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan. Pendidikan merupakan suatu proses kebudayaan. Dan yang terakhir yaitu landasan iptek, penerapan alat-alat teknologi dalam rangka membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik melalui proses pembelajaran, proses untuk memperoleh nilai tambah. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Thanks for watching, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.